بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasar, satu kitab fikih yang sangat ringkas yang diberi judul oleh penulisnya Ar-Risalah Al-Jami'ah. Dan kita sudah pelajari kemarin sampai pada pembahasan tentang akidah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang fikih, yang pada kitab ini hanya dibahas fikih-fikih ibadah, tidak dibahas padanya tiga pembahasan fikih yang lain, yaitu fikih muamalah harta, dan fikih keluarga, dan fikih kriminal. Maka kita hanya mempelajari fikih ibadah saja pada kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fasrun, pasal. Furudul wudu'i, kewajiban-kewajiban di dalam wudu, sittatun, ada 6. Al-awwal, yang pertama, an-niyatu, adalah niat. As-tsani, yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa hadduhu, dan batasan wajah, min, dari manabiti, tempat tumbuh, sya'rir ra'si, rambut kepala, ila, sampai muntaha, habisnya, al-lahyaini, dua rahang, wadzaqani, dan dagu, tulan, panjangnya itu, wa ardon, adapun lebarnya, maka minal udhun, dari telinga, ilal udhun, sampai ke telinga, dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Al-thalith, yang ketiga, ghuslu, membasuh, al-yadaini, kedua tangan, ila, sampai al-mirfaqaini, dua siku. Ar-rabi'u, yang keempat, mashu, mengusap, syai'in, sesuatu, min, dari basyarati, kulit, ar-ra'si, kepala, atau sya'rin, rambut, fi haddihi, pada batas kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghuslu, membasuh, ar-rijlaini, kedua kaki, ma'a, bersama, al-ka'baini, kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam, at-tartibu, urut, ala hadhil kaifiyah, atas cara ini, yaitu cara yang sudah disebutkan tadi. Sampai di sini dulu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penulis kitab ini rahimahullah ta'ala membahas pertama kali tentang wudu. Kenapa yang dibahas pertama kali adalah wudu? Karena
amalan ibadah yang paling penting dan paling utama itu adalah salat. Dan salat itu tidak sah kecuali dilakukan dalam kondisi suci. Makanya dalam kitab fikih senantiasa dimulai dengan pembahasan masalah wudu. Sebagian ulama fikih memulai pembahasan bukan dengan wudu, tetapi pembahasan tentang salat. Karena memang salat itulah ibadah yang paling penting. Kemudian dalam kitab salat nanti ada syarat-syaratnya. Nah, salah satu syaratnya adalah wudu. Tetapi rata-rata ulama fikih memulainya dengan pembahasan wudu. Dan ini menurut saya lebih mudah untuk kita pelajari daripada dimulai dengan kitab salat. Karena faktanya sebelum salat kita harus berwudu terlebih dahulu. Apa dalilnya bahwasanya salat harus berwudu terlebih dahulu? Dalilnya Quran maupun hadis. Adapun Quran, Allah menyebutkan pada surah Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau engkau mendengar Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga. Karena setelah itu pasti ada kebaikan besar yang diperintahkan oleh Allah atau ada keburukan yang besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Ibnu Mas'ud, di sini Allah menjelaskan satu kebaikan besar yaitu tentang salat. Beliau mengatakan idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ila marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, wa musahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ila ka'bayn, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Inilah dalil bahwa salat harus berwudu terlebih dahulu kalau seseorang belum suci. Ada pun dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat salah satu kalian, idza ahdatsa, apabila dia telah hadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu terlebih dahulu. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ulama juga sepakat bahwa seseorang tidak sah salatnya kecuali dia sudah memiliki wudu atau memiliki suci dari hadas. Maka dalil untuk masalah ini ada tiga: Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan para ulama. Kemudian apa arti wudu? Wudu sendiri artinya adalah bersih. Maka perbuatan wudu disebut wudu karena seseorang akan menjadi bersih dengan wudunya. Atau artinya adalah bersinar, karena seseorang yang berwudu akan dibuat bersinar oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengenali siapa-siapa umat beliau, padahal beliau belum pernah berjumpa dengan kita, tapi beliau nanti akan kenal dengan kita. Kenapa? Umat-umat beliau wajahnya cemerlang, tangannya cemerlang, kakinya cemerlang. Kenapa cemerlang? Karena berwudu ketika hendak melakukan sholat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ummati yaumal qiyamah, umatku pada hari kiamat, ghurrun minas sujud, cemerlang wajahnya karena sujud, muhajjaluna minal wudu, dan cemerlang tangan kakinya karena wudu. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini disebutkan wajahnya cemerlang karena sujud. Tapi dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, cemerlang wajah karena wudu. Berarti karena hadis ini sama-sama sahihnya, maka wajah kita di akhirat akan cemerlang karena wudu dan juga karena sujud, sementara tangan dan kaki kita akan cemerlang karena berwudu. Nah, itulah sebabnya wudu disebut sebagai wudu. Kemudian amalan wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah ini ditinggalkan tidak apa-apa, wudunya tetap sah. Yang wajib tidak boleh ditinggalkan.
Ketika ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Nah, yang wajib apa saja? Menurut penulis kitab ini, yang wajib ada 6. Dari mana taunya 6 ini? Ketahuilah bahwa cara mengetahuinya melihat pada surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Apa-apa yang disebutkan di dalam ayat ini itu berarti termasuk yang wajib. Apa-apa yang tidak disebutkan dalam ayat ini itu berarti tidak wajib. Buktinya Allah tidak sebutkan. Karena takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan padahal diperlukan. Nah, maka berarti yang tidak dijelaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Kita biasanya sebelum wudu kan cuci tangan dulu. Tapi ternyata cuci tangan di sini tidak disebutkan di ayat ini. Berarti hukumnya sunnah. Berkumur-kumur tidak disebutkan. Memasukkan air ke lubang hidung dan mengeluarkannya tidak disebutkan. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Nah, berarti yang wajib adalah membasuh wajah. Karena itu penulis mengatakan yang wajib dari wudhu ada 6. Pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah. Lah niat ini dalilnya mana? Kan tidak ada dalam ayat tadi. Kenapa beliau sebutkan niat? Adapun niat, maka dalilnya hadis Nabi SAW yang semua santri sudah hafal hadisnya. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya tiada lain amal itu sahnya dengan niat. Wudu termasuk amal. Berarti wudu tanpa niat tidak sah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, pertanyaannya, niatnya apa? Niatnya boleh niat untuk wudu. Boleh juga niatnya untuk melenyapkan hadas. Boleh juga niatnya untuk melakukan sholat. Sehingga kalau tidak muncul niat, jadi seseorang misalnya otomatis ketika dia berada di depan keran, maka sudah refleks langsung wudu misalnya. Itu tidak sah wudunya. Maka harus ada niatan dalam hati. Kenapa saya membuka keran ini? Kenapa? Saya mau sholat. Nah, ini berarti sudah niat ini. Saya mau melenyapkan hadas saya. Ini berarti sudah niat ini. Atau niatan wudhu. Wudhu kan sudah satu amalan. Nah, maka niat wudhu sudah cukup. Mau apa ini? Dalam hati muncul niatan saya mau wudhu. Sudah cukup. Salah satu dari 3 ini sudah sah. Dan niat disepakati oleh para ulama tempatnya di dalam hati. Sehingga tidak perlu panjenengan mengatakan nawaitul wudhu. Nggak usah diucapkan. Udah cukup dalam hati pengen wudhu selesai. Pengen melenyapkan hadas selesai. Pengen sholat selesai. Kemudian kewajiban yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini disebutkan oleh beliau batasan wajah apa? Wajah batasannya atas adalah mana binti sya'ar, tempat tumbuhnya rambut. Maka di mana awal munculnya rambut kita, itulah batasan wajah yang harus kena air. Tapi menghitung rambut ini adalah rambut yang normal. Kalau ada orang yang botak kepalanya, nah, maka wudhunya tetap seperti orang-orang biasanya. Tidak dari tengah kepalanya sih. Nah, rambutnya muncul di tengah kepala. Nah, bukan berarti membasuhnya dari tengah. Tidak. Tetap mengikuti yang normal. Atau seandainya ada orang yang rambutnya tumbuhnya di atas mata pas. Konon ada orang seperti itu. Jadi batuknya ini ketutupan apa? Jidatnya ketutupan rambut. Sama juga dia wudhunya seperti orang-orang normal. Tetap dari atas sini. Tidak boleh dari sini. Kenapa? Karena rambut dia yang tidak normal, maka hukumnya mengikuti kepada yang normal. Dalam masalah ini para ulama mengatakan an-nadir la hukmalah. Yang jarang itu tidak memiliki hukum khusus. Botak itu jarang. Ada tapi tidak banyak. Demikian juga rambut yang di atas kepala ini tadi, di atas mata ini tadi. Ini ya ada tapi sangat jarang. Bahkan saya belum pernah melihat sampai hari ini. Nah, maka karena tidak punya hukum, berarti dia mengikuti hukumnya kepada yang normal. Adapun batasan bawah adalah sampai batasan dari 2 tulang rahang ini, yang samping ini tulang rahang ini, dan juga dagu sini.
Nah, inilah wajah. Sehingga bawahnya dagu ini sudah bukan wajah lagi. Karena itu seringkali ibu-ibu bertanya, ini bawahnya dagu termasuk wajah bukan ini? Maka saya jawab, bukan wajah itu. Terus gimana kalau sholat harus ditutupi? Ya ditutupi. Karena yang boleh tampak ketika sholat hanyalah apa? Wajah sama kedua telapak tangan saja. Sehingga kalau bawahnya wajah ini terbuka, nah ini berarti tidak menutup auratnya secara lengkap. Karena itu hati-hati ya. Dalam sholat auratnya harus tutup lengkap semuanya. Salah satu aurat adalah sini. Karena itu yang paling mudah kalau wanita pakai cadar itu paling mudah. Karena otomatis yang bawahnya dagu ini sudah tertutupi. Nah, bagaimana dengan jilbab kalau bawah dagunya tidak tertutupi gimana? Masalah ini pernah ditanyakan kepada guru kami, Ustaz Rasid Bashir, maka beliau mengatakan ya kalau bisa ditutupi, tutupi. Kalau tidak bisa ya sudah, mau gimana lagi nggak bisa. Nah, saya nggak ngerti bagaimana cara wanita berjilbab, mestinya bawah dagu ini tertutupi, mestinya. Kemudian batasan wajah samping, yaitu dari telinga sampai telinga. Nah, maka ini semuanya harus terkena air. Kalau ada sedikit saja tidak kena air, wudhunya menyebabkan masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Wailul lil a'qabi minan nar." Atimul wudu, sempurnakan wudu. Kenapa? Karena kalau tidak sempurna, wailun binasa, celaka, lil aqab, bagi tumit-tumit minan nar, masuk neraka, yaitu gara-gara tidak terkena air wudu. Nah, biasanya tumit itu kurang diperhatikan karena berada di belakang, sehingga kadang-kadang tidak terkena air wudu. Tapi tidak harus ditumitnya. Bagian pipi pun kalau tidak terkena air wudhu, ini menyebabkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi orang wudhu itu tidak selalu masuk surga. Justru wudhu bisa menyebabkan apa? Masuk neraka kalau dia wudhunya tidak aturan, tidak sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang salat tidak aturan malah masuk neraka. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang salat yang salatnya riya, tidak sesuai aturan. Nah, maka wudhu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai ada satu anggota wudhu yang tidak terkena air. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang dimaksud sampai siku, itu sikunya juga ikut dibasuh. Maka kata-kata sampai ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya bersama siku. Sampai maksudnya apa? Bersama. Jadi sikunya juga dibasuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berwudu, karena idza tawadda, Nabi kalau berwudu ada rolma, beliau muter air ala mifaqaihi, pada kedua sikunya. Hadis riwayat Darqutni, dan kata Syekh Albani derajatnya sahih. Jadi prakteknya gimana? Diputar dengan telapak tangan. Putar. Seandainya tidak diputar gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting sikunya sudah basah kena air. Karena menggosok ini hukumnya tidak wajib. Mutar kan termasuk gosok, tidak wajib. Karena menggosok tidak ada dalam ayat tadi surat Al-Maidah ayat 6, berarti tidak wajib. Kemudian kewajiban yang keempat adalah mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut kepala. Jadi tidak harus kepalanya diusap semua. Makanya teman-teman kita dari Nahdliyin kadang-kadang kalau pakai peci, pencinya dibuka dikit gini. Kemudian wudhu, airnya diusapkan pada bagian ubun-ubun saja. Setelah itu pecinya ditutup lagi. Maka tidak seluruh dari kepalanya dia usap. Ini dalam mazhab Syafi'i memang sah. Makanya di sini dikatakan masfu syai', mengusap sedikit saja dari kulit kepala atau rambut kepala. Dalilnya apa? Dalilnya tadi dalam surat Al-Maidah. Perhatikan kalimatnya. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum. Ada tambahan ba. Nah, ba ini menurut mazhab Syafi'i adalah ba litab'id. Ba yang menunjukkan sebagian.
Berarti wamsahu usaplah biruusikum sebagian kepala kalian sudah cukup. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan bak di sini bukan menunjukkan sebagian. Jadi gimana? Ya harus diusap semuanya. Tidak boleh hanya ubun-ubunnya saja. Kalau pakai peci gimana? Nah, pakai peci boleh dibuka sedikit, diusap ubun-ubun, tapi lanjutkan pada sisanya peci. Oke. Sampai belakang ini. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW prakteknya juga seperti itu. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan tidak pernah Nabi wudhu hanya ngusap ubun-ubun, nggak pernah. Kalau beliau mengusap ubun-ubun karena pakai sorban, maka beliau lanjutkan pada sorbannya. Nah, kita orang Indonesia tidak pakai sorban, tapi pakai peci, sama lah. Diusapkan pada pecinya nggak apa-apa. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu pakai jilbab, maka wudhu dalam kondisi pakai jilbab supaya rambutnya misalnya tidak kelihatan karena dia wudhunya di tempat umum. Nah, caranya gimana itu? Nah, caranya dibuka sedikit bagian depannya, kemudian diusap pada ubun-ubunnya, lanjutkan pada jilbabnya. Tapi wajahnya harus basah semua ya. Wajahnya apa? Harus basah semua. Nah, maka masalah nomor 4 ini memang ini masalah khilafiyah. Karena itu untuk menandai masalah khilafiyah ini kata-kata syai'in saya kasih tanda merah ya. Menurut mazhab Syafi'i cukup mengusap sebagian kepala, tetapi pendapat ulama yang lain harus mengusap seluruh kepalanya karena itulah praktek baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sini kita tahu, oh itu toh dasarnya teman-teman kita yang bermadhab Syafi'i yang hanya ngusap ubun-ubun. Sehingga tidak boleh kita ingkari, kita salahkan, kita mengatakan wudhu mau tidak sah, harus diulang dari awal. Tidak boleh begitu. Mereka melakukan seperti itu juga mengikuti para ulama. Para ulama mengatakan cukup sebagian kepala punya dalil. Dalilnya ini tadi, wamsahu biruusikum, baknya dianggap sebagai bak tabain. Nah, makanya dalam masalah-masalah seperti ini terjadi kaidah la ingkara fi masaili al-khilaf. La ingkara tidak ada pengingkaran fi masail khilaf dalam masalah-masalah khilafiyah yang sama-sama punya dalilnya kuat. Mazhab Syafi'i punya dalilnya kuat yaitu babnya tadi diartikan tabi'iyah. Meskipun menurut saya wallahu alam lebih kuat pendapat ulama yang mengatakan babnya tidak menunjukkan sebagian karena prakteknya Nabi tidak sebagian kepala. Kemudian di sini beliau mengatakan au sya'rin fi haddi, mengusap rambut pada batas kepala. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena kadang-kadang muncul rambut yang tidak pada batas kepala. Kepala batasnya kan di sini. Nah, kalau ada orang yang rambutnya itu munculnya pas di atas mata, maka kalau dia mengusap rambut yang ada di atas mata ini belum sah wudhunya. Karena dia mengusap rambut tetapi yang bukan di batasan kepala. Batasan kepala ya ini, yang normal ini. Dari munculnya rambut sampai ke belakang. Ini batasan kepala. Itu maksudnya. Kemudian kewajiban yang kelima, membasuh kedua kaki bersama mata kaki. Jadi mata kakinya harus basah. Kalau mata kakinya tidak basah, seperti orang-orang Syiah, maka tidak sah wudhunya. Jadi orang Syiah itu kalau wudhu, mereka tidak mengharuskan apa? Basahnya mata kaki. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan mata kakinya basah. Karena itu salah satu pembeda antara Syiah dengan Sunnah, dengan ahli Sunnah, salah satunya dalam bab wudhu ini. Kalau ada orang wudhu kok kakinya tidak mau dibasahi ya Pak, mata kakinya. Padahal tidak ada wudhu sama sekali. Bukan karena sakit dan sebagainya. Nah, tanda-tanda itu apa? Orang Syiah. Kalau kita lihat orang kok wudhunya mata kakinya basah terus. Tidak mau dia kalau tidak dibasahi. Dia anggap itu tidak sah. Berarti dia pasti ahlus sunnah. Kemudian kewajiban yang keenam menurut penulis ini adalah tertib, harus urut. Maka kalau wudhunya tidak urut, menurut beliau, ini berarti belum sesuai aturan, maka tidak sah. Tapi memang jujur saja, masalah urut ini sebagian ulama tidak mewajibkan.
Apa efek dari perbedaan pendapat ini? Efek dari perbedaan pendapat ini adalah apabila panjenengan nyelam ke dalam air, nyemplung, belum. Niatannya apa? Niatannya untuk melakukan wudhu. Kalau panjenengan nyemplung ke dalam air, seluruh tubuh kan basah. Berarti kan sudah melakukan kewajiban-kewajiban tadi. Niat sudah, basuh wajah sudah, tangan sudah, kepala bahkan sampai kebes, tas kebes, kakinya basah semuanya. Nah, kalau menganggap bahwa urut ini tidak wajib, berarti ketika seseorang nyemplung ke dalam kolam renang dengan niatan saya wudhu, maka itu sudah sah wudhunya. Tetapi kalau mengharuskan urut, berarti ketika panjenengan nyemplung ke dalam kolam renang, itu yang sah hanya membasuh muka saja. Karena yang pertama kali dibasuh adalah apa? Muka. Habis itu kan nggak urut kan, karena nyemplungnya bareng. Nah, tapi pendapat yang dipilih oleh kitab I'anatul Talibin, kitab fikihnya madhab Syafi'i yang sangat populer, itu adalah orang nyemplung ke dalam kolam renang, meskipun hanya 1 detik saja, tapi kalau seluruh tubuhnya sudah basah, maka sudah sah wudhunya. Sama dengan mandi junub itu. Orang mandi junub, niatnya mandi junub, nyemplung ke dalam kolam renang, belum seluruh tubuhnya basah karena sudah ambles dia adalah kolam tadi. Kemudian dia keluar dari kolam renang itu, sudah selesai hadasnya. Dia habis itu pakai handuk, kemudian sholat silakan. Tetapi memang lebih bagusnya kita melakukan wudhu dengan urut seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau sahnya tetap sah, tetapi paling bagusnya kita urut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Wa ingkana, dan jika adalah alaihi pada seseorang janabatun ada junub min karena mujama'atin jima' atau khuruji maniyin keluarnya mani binaumin dengan sebab tidur au ghairi atau yang lain lazimahu maka melazimi dia, maksudnya wajib bagi dia ghuslu membasuh jami'i badani seluruh badannya ma'niyati bersama niat raf'il janabah melenyapkan junubnya. Maksud penulis ini adalah bahwa hadas itu ada 2 macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil misalnya kentut, kencing, BAB, tidur. Nah, itu semuanya hadas kecil. Maka kalau orang sudah melakukan hadas kecil, dia pengen wudhu, dia pengen sholat, harus wudhu dulu. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu apa? Beliau mengatakan junub. Junubnya bisa karena jima, bisa juga karena keluar mani pada saat tidur. Nah, maka berarti dia hadas besar. Kalau hadas besar, maka tidak cukup dengan wudhu, tapi harus dengan apa? Mandi junub. Nah, mandi junub sama dengan wudhu tadi. Ketika sudah basah seluruh tubuhnya masuk ke dalam kolam renang, yang penting ada niatan untuk mandi junub, itu sudah sah. Maka ringkasnya, mandi junub itu bisa dibagi 2. Ada yang ijza, yang mencukupi, ada yang kamil, yang sempurna. Kalau mau sempurna, maka urut. Basuh kemaluan dulu, setelah itu wudhu, setelah itu baru mandi. Nah, urut. Kalau mencukupi ya tadi, seluruh tubuh basah, sudah selesai. Wudhu juga begitu. Kalau mau sempurna, urut. Basuh muka dulu, dan seterusnya urut. Kalau mau ijza, tadi seluruh tubuhnya nyemplung air, basah semuanya, sudah sah wudhunya. Apa dalilnya masalah ini? Dalilnya sama, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah mengatakan wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, fatahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum mardi, kalau kalian sakit, aw ala safar, atau sedang safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau selesai dari buang hajat, aw lamastumun nisa, atau jima', falam tajidu ma'an, lalu tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayammumlah. Nah, ini sudah membahas masalah lain, masalah tayamum. Beliau tidak menyebutkan di sini masalah haid. Haid itu hukumnya sama dengan junub, yaitu apa? Hadas besar.
Sehingga wanita haid, selesai haid tidak bisa langsung wudhu, dia harus mandi junub terlebih dahulu supaya halal untuk melakukan sholat, halal untuk dikumpuli oleh suaminya, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Wa yang wudu dan merusak al-wudu'a wudu. Al-khariju sesuatu yang keluar min dari ahadi salah satu as-sabilaini dua jalan. Yang dimaksud dua jalan adalah al-qubul, kubulnya, awin dubur atau duburnya. Ala makana atas kondisi apapun juga. Wa yaqudu dan merusak al-wudu'a wudu, zawalul aqli, lenyapnya akal. Binaumin, baik dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Illa, kecuali nauma, tidurnya, mumakkin, orang yang mengokohkan, maka ada tahu pantatnya, minal ardi, pada tanah. Sampai di sini dulu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau membahas tentang yang disebut nawaqidul wudu, perusak-perusak wudu. Jadi wudu itu bisa rusak. Kalau sudah rusak harus diulang dari awal. Sama dengan sholat bisa rusak. Kalau sudah rusak diulang dari awal. Nah, wudu juga begitu. Apa saja yang merusak wudu? Satu, sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Apapun yang keluar. Mau yang keluar itu adalah air kencing, mau yang keluar itu adalah BAB, mau yang keluar itu adalah neker, mau yang keluar itu adalah cacing, mau yang keluar itu basah maupun kering, apakah cair atau padat, semuanya merusak wudu. Menurut pendapat apa? Mazhab Syafi'i. Apakah ini masalah khilafiyah? Ada khilaf setahu saya, tetapi lebih baik kita mengikuti pendapat mayoritas. Bahwasanya pendapat mayoritas, apapun yang keluar dari dua jalur ini maka akan merusak wudu. Kemudian yang kedua yang merusak wudu adalah apabila akal kita lenyap dengan sebab tidur maupun yang lain. Maka tidur itu dibagi dua. Kalau tidur itu tidak melenyapkan akal, karena tidurnya separuh-separuh, enggak total. Sehingga ketika panjenengan ngantuk dalam pengajian, karena turunnya sakinah, nah, tapi tidurnya tidak total. Buktinya masih mendengar lah. Oh itu, ini Ustaznya menjelaskan ini, saya paham. Tapi ngantuk-ngantuk begitu. Sehingga kalau ditutup pengajiannya dia tahu, oh ini sudah selesai ditutup. Nah, maka itu belum melenyapkan akal, maka tidurnya tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sampai melenyapkan akal, sehingga pengajian selesai pun dia masih duduk sendiri di masjid, yang lainnya sudah pada pulang, nah itu wudhunya batal, gitu, begitu. Tapi ada pengecualian, kecuali kalau tidurnya kondisi pantatnya itu kokoh di tanah, nempel ke tanah, flek gitu, tidak miring. Kalau duduknya miring, maka ini batal. Kenapa? Karena kalau duduknya miring, maka angin ini akan keluar dengan sangat mudah. Tetapi kalau duduknya mantap, duduknya pantatnya lurus pada tanah, maka ini anginnya mau keluar nggak bisa. Loh bisa itu, ya betul bisa. Tapi begitu keluar karena terpepet sehingga pasti panjenengan terasa. Nah, karena terasa maka bangun, wah saya pas keluar angin ini. Nah, itulah sebabnya kenapa duduk yang mantap itu menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan apa? Karena itu kalau panjenengan habis sholat tahajud misalnya, kemudian sambil wirid, sambil duduk. Silahkan duduknya duduk yang mantap, pantatnya di tanah, jangan miring. Karena kalau duduknya miring begini, batalkan wudhu. Kalau duduknya mantap begitu, maka tidak membatalkan wudhu, karena ketika keluar angin pasti panjenengan akan terbangun oleh angin tersebut. Dari Solo ke Sragen ini, saya ngantuk tadi Pak. Maka saya tidur di kursi itu. Tetapi saya sudah wudhu sebelum berangkat tadi, dan duduk saya adalah mutamakin. Maka begitu sampai masjid saya tidak wudhu lagi. Kenapa? Duduknya mutamakin. Sehingga menurut mazhab Syafi'i apa?
tidak membatalkan. Apakah ada hadisnya masalah ini? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal wudu, sesungguhnya tiada lain wudu itu ala man nama muttaji'an, bagi orang yang tidurnya terlentang. Fa innahu idza taja'a, karena kalau dia terlentang, istarfat mafasilu, maka mifsal itu adalah ruas-ruasnya itu akan kendor. Hadis riwayat Abu Dawud, tetapi hadis ini derajatnya adalah dhaif. Lalu terus yang sahih yang mana? Nah, yang sahih hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu wika'usah, mata itu adalah ikat untuk dubur. Fa'idha namatil ain, kalau matanya sudah tidur, istatlaqal wika, maka talinya pun terlepas. Hadis riwayat Abu Dawud derajatnya sahih. Nah, maka mazhab Syafi'i merinci, tidur dibagi dua. Jadi kalau mutamakin duduknya maka tidak membatalkan wudu. Tetapi ketika berbaring atau duduk tapi miring, yang penting tidak mutamakin, maka berarti wudunya batal. Kita lanjutkan. Wa yaqudul wudu'a, dan membatalkan wudu. Masuk kubuli, menyentuh kubul. Au duburi, atau dubur adamiyin, seorang manusia, minhu, baik dari dirinya sendiri, duburnya sendiri atau kubulnya sendiri, au min ghairihi, atau dari selain dia. Menyentuhnya dengan apa? Bibatnil kaffi, dengan perutnya telapak tangan, bagian dalam dari telapak tangan. Wa butunil asabi, dan dari bagian dalam jari-jari. Kabiron kana, baik itu orang tua, au saghiron, atau anak kecil. Yang dimaksud tua ini dewasa ya. Kabiron berarti dewasa, kana adalah orang itu, au saghiron, atau anak kecil. Walau meskipun waladahu, anaknya sendiri, mayitan, yang sudah mati. Jadi menurut mazhab Syafi'i, menyentuh zakar dan menyentuh dubur itu membatalkan wudu. Tapi syaratnya menyentuhnya itu adalah dengan bagian dalam dari telapak tangan kita. Kalau menyentuhnya dengan bagian luar dari telapak tangan kita, bagian atas dari telapak tangan kita, maka ini tidak membatalkan wudu. Demikian juga kalau menyentuhnya ada penghalang, misalnya ada kain di sini. Ini zakarnya ada kainnya, kita sentuh pada kainnya, tidak langsung nyentuh kulit dengan zakar tadi, maka tidak membatalkan wudu. Dan ini tidak peduli apakah zakarnya sendiri ataukah zakarnya anaknya. Ketika seorang ibu nyawii anaknya, kemudian duburnya dipegangi oleh tangannya ibu tadi, dan megangnya dengan bagian dalam dari telapak tangan, maka berarti wudunya batal. Meskipun anaknya sudah mati, sama saja. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza afdha, apabila sampai ahadukum biyadih, seseorang dengan telapak tangannya, ila farji, kepada farjinya, walaysa bainahu wa baina hijab, sementara tidak ada pembatas antara keduanya, artinya tangannya dengan zakarnya jadi tidak ada pembatas, wala sitrun, tidak ada sitir, tidak ada pembatas, faqad wajaba alaihi wudu, berarti wajib terhadapnya untuk berwudu." Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Nah, di sini Nabi meskipun mengatakan farjinya, tetapi oleh madhab Syafi'i disamakan. Mau farjinya sendiri, mau farjinya orang lain, sama saja, karena itu sama-sama farji, maka hukumnya sama. Dan kata-kata farji artinya apa? Farji itu adalah sesuatu yang berlubang kecil, itu namanya farji. Maka farji itu mencakup zakar sama dubur, kubul sama dubur. Karena kubul yang ada di depan itu ada lubangnya, keluar kencing darinya. Dubur juga ada lubangnya, keluar kotoran darinya. Nah, berarti dua-duanya adalah farji. Sehingga kalau menyentuh salah satu dari keduanya, itu sudah membatalkan wudu. Kemudian, wayang kudul wudu, dan membatalkan wudu juga. Iltiqa'u, berjumpanya, basyaratai, dua kulit,
rajulin, laki-laki dewasa, wa imra'atin, dengan perempuan dewasa. Kabira ini yang dua-duanya dewasa. Ajnabaini, ajnabiyaini, yang kedua-duanya ajnabi. Bila ha'il, tanpa pembatas. Illa, kecuali dhufran, kuku, menyentuh kuku, maka tidak membatalkan. Au sya'ran, atau rambut. Au sinnan, atau gigi. Fala yanqudul wudu, maka itu tidak membatalkan wudu. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i, suami sentuh istrinya, kulit ketemu kulit tanpa pembatas, maka wudunya batal. Kenapa? Karena suami istri tadi adalah kabiroin, dua-duanya sudah dewasa. Berarti kalau menyentuh anaknya yang masih bayi, menyentuh tetangganya yang bayi misalnya, maka karena itu tetangganya bayi belum dewasa, maka tidak membatalkan wudhu. Ada anak perempuan bayi lahir, nangis. Saya setelah wudhu, saya gendong bayi perempuan tadi. Itu anaknya tetangga saya. Enggak batal wudhu saya. Kenapa? Saya dewasa, tapi si bayinya belum dewasa. Belum memenuhi syarat. Jadi yang dewasa harus dua-duanya. Maka kalau suami istri kan dua-duanya dewasa kan? Nah, berarti batal wudhunya. Yang dimaksud dewasa dalam bab ini adalah, dalam bab pembatal wudhu ini adalah, bukan dewasa balik, itu bukan. Tapi yang dimaksud dewasa di sini adalah apabila sudah mencapai usia menimbulkan syahwat. Anak perempuan, usia SD. Usia SD itu usia kelas berapa sudah menimbulkan syahwat itu? Kalau kelas 1 kan masih terlalu kecil kan, belum menimbulkan syahwat biasanya. Kalau sudah kelas 6, sudah gede itu. Bahkan ada anak-anak kelas 6 itu sudah badannya gede sekali, mengalahkan ibunya. Ibunya sama anaknya berjalan bareng itu lebih gede ibunya, lebih gede anaknya yang ada, yang kelas 6 SD. Nah, itu berarti kelas 6 sudah kabiro ini, itu berarti sudah dewasa. Karena sudah menimbulkan syahwat. Aisyah mengatakan, idza balaghatil jariyatu tis'an fahiya imra'ah. Anak perempuan kalau sudah usia 9 tahun itu sudah dianggap dewasa. Artinya sudah menimbulkan syahwat. Nah, maka anak perempuan kalau sudah 9 tahun, kita sentuh padahal kita laki-laki dan kita tidak mahram dengan dia, maka wudhu kita menjadi apa? Batal. Tapi syaratnya yang kedua adalah ajnabiyah ini. Dua-duanya harus ajnabi. Ajnabi itu bukan mahram. Maka kalau saya sentuh adik saya sendiri, nggak ada masalah. Tidak batal wudhu saya. Kenapa? Dia mahram dengan saya. Tapi kalau saya sentuh istri saya, maka istri itu bukan mahram. Istri itu termasuknya ajnabi, buktinya boleh kita kumpuli. Nah, maka berarti wudhu kita apa? Batal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang ini masalah khilafiyah. Betul. Banyak ulama yang mengatakan suami sentuh istri tidak batal wudhunya. Betul. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan wudhunya batal, punya dalil. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran. Allah mengatakan aw lamastumun nisa, surat Al-Maidah ayat 6 dan juga surat An-Nisa ayat 43. Kalimat ini aw lamastumun nisa dibaca oleh sebagian ahli qiraat dengan lam yang pendek, aw atau lamastum, kalian menyentuh an-nisa, wanita. Tapi kalau biasanya kita kan membacanya panjang ya, aw lamastum. Nah, kalau dibaca panjang, lamastum, itu artinya tidak menyentuh saja, tapi saling sentuh alias jima. Nah, mazhab Syafi'i berarti di sini dia mengambil bacaan yang pendek, lamastum, menyentuh. Menyentuh sudah batal wudhunya. Adapun ulama yang mengatakan menyentuh istri tidak batal wudhunya, itu karena dia mengambil bacaan yang panjang, lamastum. Jima itu yang membatalkan. Tapi kalau hanya sentuh, tidak batal. Jadi masalah ini khilafiyah, masing-masing punya dalil. Maka paling bagusnya kita berhati-hati. Dan jangan berbuat nasar, mengganggu orang yang bermadhab Syafi'i, disentuh-sentuh supaya wudhunya batal. Misalnya panjenengan madhabnya Hambali, kemudian punya istri madhabnya Syafi'i. Nah, istrinya setelah wudhu kemudian dicium pipinya. Jangan.
Setelah wudhu kemudian dijak salaman langsung tangan ketemu tangan. Jangan. Nanti dia kasihan. Batal wudhu. Wudhu lagi. Keluar dari kamar mandi panjenengan goda lagi dicubit pipinya. Batal melih. Nah, jangan begitu. Dimuliakan, dihormati, dihargai. Dia madhabnya Syafi'i, saya madhabnya Hambali. Kalau tidak mau begitu ya sudah. Nikahlah yang madhabnya sama. Biar nggak repot begitu. Sebenarnya nggak repot sebenarnya. Tapi orang-orang Nasar saja membuat apa? Repot dirinya sendiri. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya pribadi termasuk yang berpendapat tidak batal seorang suami sentuh istrinya sehingga tidak perlu mengulangi wudhu. Kenapa? Karena dalam masalah tafsir, ternyata Ibnu Abbas menafsirkan lamastum atau lamastum itu artinya sama, yaitu jima. Berarti yang membatalkan wudhu adalah apa? Jima. Tapi yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudhu juga punya dasir, punya dalil juga. Apa dalilnya? Perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan yang dimaksud lamastum nisa ini menyentuh tok, tidak perlu jima, itu sudah menyentuh, sudah apa? Wudhunya sudah batal. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah khilafiyah seperti ini terjadi hukum yang tadi sudah saya sebutkan, la ingkara fi masaili al-khilaf. Tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Kamu berpendapat wudhu batal gara-gara suami sentuh perempuan, silahkan. Itu karena mazhab Syafi'i memang begitu. Saya berpendapat tidak batal, ya saya silakan. Jangan melarang saya berpendapat begitu. Memang saya meyakini seperti itu. Ada lagi pendapat yang tengah-tengah. Mazhab Maliki mengatakan, menyentuh itu dibagi dua. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka batal. Kalau sentuhnya tidak syahwat, tidak batal. Sama dengan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, menurut sebagian ulama, kalau menyentuhnya syahwat, maka batal. Menyentuhnya tidak syahwat, tidak batal. Misalnya ada semut bersafar di dalam tubuh kita. Nah, akhirnya gatel itu. Nah, kita pegang semutnya itu, ternyata pada bagian farji. Nah, maka menurut sebagian ulama tidak batal. Kenapa? Tidak syahwat. Ini gara-gara semutnya nyasar ke tempat yang tidak semestinya dia datang ke situ. Kemudian dia mengatakan, ada 3 yang tidak membatalkan. Kuku, rambut, gigi. Ini tidak membatalkan. Kenapa? Karena kuku, rambut, gigi ini bukan kulit. Sementara yang menyebabkan batal itu adalah bertemunya kulit. Rambut ini bukan kulit. Gigi ini tulang, bukan kulit. Kuku ini adalah sama dengan gigi, bukan kulit. Sehingga apa? Ini tidak membatalkan. Maka kalau mazhab Syafi'i, suami istri pengen salaman setelah wudhu, caranya gimana? Dilapisi. Lapisi kain. Saya dulu pernah mengajar di Garut, TPA anak-anak kecil. Anak-anak kecil Garut itu mazhabnya Syafi'i. Karena rata-rata di sana Nahdliyin. Nah, setelah mengajar TPA selesai, kemudian anak-anak pulang, saliman sama saya. Anak-anak perempuan kecil-kecil. Nah, mereka salimannya itu pakai apa? Pakai kain, ya, ditaruh tangannya di bawah jilbabnya, kemudian salaman. Kenapa? Karena setelah TPA itu mau sholat maghrib. Nah, TPA-nya kan sore, sudah wudhu, sudah mandi mereka, kemudian ikut TPA, mau sholat supaya wudhunya tidak batal, salamannya dikasih alas. Baik, kita lanjutkan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan lisihhati shalat, untuk sahnya salat, ma'rifatu, mengetahui, dukhulil waktu, masuknya waktu, yaitu waktu salat, biyaqinin, dengan yakin, aw ijtihadin, atau dengan ijtihad, aw ghalabati dhannin, atau dengan keyakinan yang kuat, bukan keyakinan, persangkaan yang kuat. Fa in shalla, apabila dia salat ma'asyaki, bersama keraguan-raguan dalam masalah waktu tadi, la tasihha salatuhu, tidaklah sah salat dia. Maksudnya adalah supaya salat kita sah, selain harus bersuci sebagaimana sudah disebutkan tadi, wudu dan mandi junub, maka juga ada syarat yang lain,
Yaitu kalau mau sholat 5 waktu harus tahu bahwa ini sudah masuk waktu. Mau sholat apa? Zuhur. Nah, harus tahu ini sudah masuk waktu. Dan tahunya harus yakin, yakin saya. Kok bisa yakin? Saya melihat betul-betul matahari ini apa namanya bayang-bayang benda-benda itu sudah ke arah timur. Nah, berarti sudah yakin saya. Atau dengan ijtihad. Misalnya seseorang yang berada di dalam penjara dan penjaranya itu gelap gulita, tidak pernah melihat matahari sama sekali. Nah, maka dia bisa dengan ijtihad melihat ke jam dinding. Ini sudah jam 12. Biasanya dulu sebelum saya masuk penjara itu 12 kurang seperempat sudah adzan zuhur. Nah, maka sekarang jam 12 saya masuk apa? Sholat zuhur. Gak ada masalah. Meskipun dia tidak yakin, karena bisa jadi jamnya tidak tepat nanti. Tapi yang penting dia sudah berijtihad. Dengan itu dia boleh sholat. Atau dengan persangkaan yang kuat. Contohnya melihat jadwal adzan yang sudah dibuat oleh para ulama ahli falak itu. Bayangan tidak ada. Kenapa? Mataharinya tertutup oleh awan. Sehingga kita lihat ke tanah tidak ada bayang-bayang benda sama sekali. Tapi melihat jadwal apa abadi, jadwal sholat abadi yang dibuat oleh para ulama falak, kita tahu ini tampaknya sudah masuk ini. Nah, sesuai jadwal nih, tanggal bulan Agustus ini ada duhurnya jam 12 kurang seperempat. Nah, silahkan jam 12 kurang seperempat diadzani meskipun tidak ada bayangan matahari, yang penting panjenengan sudah punya walabatil dhon, persangkaan yang kuat. Maka tulisan para ulama ahli falak ini bisa dijadikan dasar. Kenapa? Mereka menulisnya berdasarkan ilmu dan banyak para ulama mengatakan bahwa ilmu falak itu sudah sesuatu yang qat'i atau pasti. Ilmu hisab adalah sudah sesuatu yang qat'i atau pasti. Maka bisa dijadikan sebagai dasar. Kalau ragu-ragu, maka tidak sah sholatnya. Nah, maka jangan ragu-ragu. Harus pilih salah satu dari tiga tadi. Yakin, atau ijtihad, atau persangkaan yang kuat. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun berikutnya syarat-syarat yang lain, insya Allah kita bahas pada waktu yang lain saja, karena waktulah yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.